aku mau cari baju nih, baju apa ya? Aku mau baju warna hijau nih. Tiba-tiba banyak banget yang muncul baju warna hijau ya kan. Kita tuh jadi gampang beli makanan online juga. Terus juga cari jodoh juga online. Iya, ayo siapa nih teman-teman? Ubaya Tizen ada yang ketemu jodoh online? Ayo. Wah, ada nih obat peninggi. Yang kadang-kadang kan orang tuanya kita itu kayak wah, kayak Van kamu harus beli ini deh. Soalnya kamu pendek nih di sini nih. Kayaknya kamu harus tinggi langsung beli gitu. Buongiorno Ubaya Tizen. Kembali lagi bersama kami Saatnya Podcast bersama Ubaya Season 2 episode 8. Bersama aku Putri Ristin dan partner aku Irfan Jaiturson. Welcome back Irfan. Setelah episode hilang ya tiba-tiba ya. Hilang. Tapi kamu gak ghosting kan Van dari episode ini? Tidak. Gak boleh. Dan juga di tempat yang baru ini. Iya benar. Iya, kita punya tongkrongan baru ya di tempat ini. Suka enggak kira-kira teman-teman? Sama tongkrongan baru kita nih? Gimana? Mungkin bisa komen-komen di bawah ya kan? Gitu. Iya. Nah, gimana Pan? Sehat Pan? Sehat. Putri gimana? Sehat. Oke, kita harus sehat terus ya. Iya. Nah, kerasa gak sih Pan? Dunia ini terus berputar. Iya, dunia terus berputar. Iya. Kalau misalnya kita lihat-lihat ya, sekarang ini dunia kita itu penuh dunia digital gitu. Kayak misalkan kita mau masuk mall, masuk kampus ya, kampus Ubaya aja kita harus pakai digital loh. Kita harus pakai Peduli Lindungi ya kan. Nah, kayak kemarin ya kan di Fakultas Industri Kreatif kemarin itu ada Ubaya Fashion Week ya kan. Datang enggak? Lihat aku. Nah, di mana itu mereka itu sudah pakai teknologi baru yang mana itu namanya kok enggak salah AR. Ya kan? Yang kita itu bisa scan gitu, terus gambarnya, bajunya itu kan ada gambarnya kan di belakangnya. Itu bisa kayak muncul gitu loh di HP kita. Jadi modelnya langsung berinteraksi sama penonton ya. Kan kalau misalkan kayak Fashion Week pada umumnya ya udah cuma lihat modelnya jalan gitu doang kan. Iya, tapi ini audiensnya nyamperin gitu kan. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih jauh nih Van tentang 4.0, 5.0, kita juga harus tahu dulu nih siapa sih yang berpengaruh dalam dunia teknologi ya kan. Kalau menurut aku ya, Ibnu Haitam. Siapa itu? Itu penemu kamera. Iya, karena menurut aku beliau ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau nggak ada kamera, mungkin sekarang kita nggak akan bisa syuting kayak gini. Iya, benar. Mungkin kita nggak akan bikin konten-konten yang menarik di Instagram. Mungkin kita tidak akan bisa melihat keseharian teman-teman kita di sosial media. Iya. Iya, jadi menurutku beliau sosok yang sangat berpengaruh di dunia teknologi. Kalau versinya Irfan gimana? Kalau aku sih kayaknya Martin Cooper. Martin Cooper siapa itu? Iya, Martin Cooper itu kalau nggak salah dia itu penemu mobile phone. Nah, sekarang kan kita kalau misalkan berkabar, terus sekarang ya buat video, foto-foto kan udah pakai mobile phone semua kan. Nah, menurut itu sangat berguna sih. Apalagi bagi aku ya yang jauh dari orang tua, ya kan, yang mana aku harus berkabar terus-menerus ya. Pakai mobile phone itu bener-bener menurutku itu sangat-sangat berguna banget. Makanya kayak terima kasih Bapak Martin Cooper ya kan? Terima kasih Bapak Ibnu Haitam. Dan kedua teknologi ini sudah tergabung ya dalam satu HP. Kamera udah di HP juga ya kan. Terus juga kita dari mobile phone itu bisa kirim-kirim kabar itu tadi. Juga ya. Terus ya kalau misalkan kita lihat-lihat kayak bener-bener teknologi kita itu bener-bener cepat berkembang gak sih? Bener, cepet banget sih. Kayak kamu tidur habis itu besok tuh ada lagi pasti HP baru atau laptop baru gitu kan. Ini antara kita yang lamban atau emang teknologi yang terus menerus ya. Iya, teknologi yang terlalu cepat ya, atau kita yang terlalu lambat. Nah, tapi ini kabarnya waktu itu ada robot yang bisa bicara dan mau hancurkan manusia. Sampai robot aja tuh bisa mau ngalahkan manusia gitu loh. Ini gimana ceritanya ya? Jadi namanya tuh Sophia. Di tahun 2016 dia itu pernah diwawancarai sama pencetusnya ini. Jadi pencetusnya Sophia ini namanya David siapa gitu aku lupa, tapi mungkin namanya David gitu lah ya. Nah, di festival SXSW di mana David ini bertanya, Sophia, apakah Anda ingin menghancurkan manusia? Tolong katakan tidak ya. Lalu dengan ekspresi kosong
maupun juga ya robot kan nggak bisa berekspresi bener, kan. Tapi bener. dengan lantangnya Sophia itu bisa menanggapi, baiklah saya akan menghancurkan manusia. Padahal si David ini bilang tolong katakan tidak gitu kan. Tapi kenapa Sophia ini bisa membuat kalimat seperti itu dengan spontannya dia jawab pengen ngancurin manusia gitu kan. Tapi sepertinya kurang apa ya? Kurang masuk akal juga ya si robot bisa menghancurkan manusia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi serem sih aku bayanginnya. Apa yang dibilang Sophia itu sebenarnya kejadian loh sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian teknologi itu yang merugikan manusia. Ya secara tidak langsung kan itu sudah menghancurkan manusia gitu kan. Walaupun robot itu atau teknologi nggak ngebom manusia dengan sendirinya gitu. Ya tapi menurutku luar biasa sih. Bahkan sekarang kan Siri yang asistennya Apple, terus juga Google, asisten Google, ya terus itu mereka juga bisa jawab dengan nada bercanda, bahkan ngegombalin kamu juga. Bener, iya, jadi memang kita bisa berinteraksi dengan robot dan teknologi itu udah bisa membaca pikiran kita kayak gitu loh. Iya bener, kalau paling aku notice itu ya kalau kan Google, kalau misalkan kita sendiri atau kayak bosen, pasti kita bisa ngobrol nih sama Google kayak, halo Google, namamu siapa? Pasti halo nanti Google, dia jawab. nyanyi dong, dia juga bisa nyanyi. Bener, terus ya kalau misalkan kita nih kadang-kadang ya ngobrol tentang barang yang kita mau beli, ya kan? Iya, kadang-kadang itu muncul. Oh iya, kan? Kayak kita ngobrolin baju nih misalnya sekarang kan, tapi tiba-tiba nanti muncul beberapa saat kemudian pada saat kita buka Instagram, habis itu buka apa, kayak bisa ngelacak kok bisa sih kayak gitu. Ya apalagi yang tadi kayak merugikan manusia kan nggak harus tadi kayak ngebom lah apalah. Nah itu menurutku kayak ngerugiin manusia di bagian keuangan sih. Ya kan? Kenapa? Kayak tiba-tiba aku mau cari baju nih, baju apa ya? Aku mau baju warna hijau nih. Tiba-tiba banyak banget muncul baju warna hijau ya kan. Jadi kayak kita itu kayak kalap kayak aku mau beli ini, mau beli itu. Kayak jadi hedon kita gara-gara itu ya kan. Kalau di istilah ekonomi itu namanya impulsive buying. Jadi kayak kita itu pada saat melihat iklan-iklan itu kan memang triknya digital marketing kan, untuk membuat kita tuh tertarik sebagai pelihat untuk membeli langsung, dan itu membelinya di luar dari rencana kita sebenarnya karena itu namanya impulsive buying kayak gitu. Ya caranya ya emang menguatkan iman ya biar tidak membeli ya. Harus berpegang teguh pada iman. Benar. Nah, kalau misalkan dari fenomena tadi kayak wah kita itu harus banyak belajar ya. Kayak kita itu nggak boleh ketinggalan tentang teknologi yang ada gitu. Bener, jangan mau diakalin sama teknologi ya. Mungkin minggu lalu kayak tiba-tiba ada teknologi HP yang terbaru muncul ya nih, ya kan. Tiba-tiba minggu depan lagi muncul lagi kayak baru kayak wah teknologi bener-bener baru dan juga berkembang terus ya kan. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi Z ini ya kan, yang mana kita itu semuanya itu identik dengan dilayani, lalu semuanya serba instan ya kan, kayak mie instan. Kayak hidupnya kita itu kalau udah misalkan udah lahir nih, baru lahir udah langsung ada TV, ada HP, ada tab, kayak semuanya itu instan gitu loh. Ya itu tuh ciri khasnya generasi Z banget sih. Bahkan orang tua, kakek nenek itu juga kadang tuh bingung gitu kan, dan terheran-heran sama habit dan karakternya kita, anak muda zaman sekarang. Yang mana simpelnya itu kita jabarin mungkin dari karakter generasi Z dulu ya, yang sudah dilayani, kata Irfan tadi, ditemani teknologi. Nah itu ngaruhnya ke karakternya Gen Z ini gitu loh. Jadi karakter yang pertama apa nih Van? Karakternya Gen Z? Digital native. Artinya itu kayak kita itu semuanya udah hidup di bidang teknologi semua kan. Jadinya kita itu udah gampang gitu loh mempelajari teknologi baru. Misalkan kayak HP nih, kayak temenku pernah ya baru sebulan beli HP baru, terus besoknya dia beli lagi. Loh, yang mana itu kan kayak harusnya kan kita kalau misalkan sebagai manusia kan perlu adaptasi lagi ya toh menggunakan teknologi yang baru. Tapi karena kita itu digital native, yang mana kita itu gampang beradaptasi sama digital, jadinya kita ya kayak langsung langsung bisa gitu loh. I see. Itu terus juga karena ini eranya digital native, kita tuh jadi gampang beli makanan online juga. Terus juga cari jodoh juga online. Iya, ayo siapa nih teman-teman? Ubayat Ican ada yang ketemu jodoh online? Ayo. Aduh, terus yang kedua apa Van?
Kalau kedua paling kelihatan sih dari teman-temanku ya, orang-orangnya itu ambisius. Ya, kalau misalnya bener-bener nggak sih kalau kita ngelihat teman-temannya kita nggak lihat aja dari nilai, dari teknologinya aja loh, mereka loh ambisius. Oh, jadi kayak merasa tersaingi gitu ya. Kadang kalau punya gadget baru, kayak baru keluar baru. Bener-bener. Kayaknya aku harus beli ini deh. Kayak kenapa harus beli ini? Ya menurut aku ini menunjang pola pembelajaranku gitu ya kan biasanya. Benar-benar. Faktor ambisius itu sebenarnya juga terciptanya gara-gara kita sering ngelihat kehidupan orang yang nggak kita kenal bahkan sekalipun di sosial media. Ya, jadi bukan karena aku berteman sama kamu terus aku ngelihat gadgetmu baru terus tiba-tiba aku iri. Kadang tuh juga sifat-sifat ambisius itu muncul ya dari apa yang kita lihat gitu loh, dari genggaman kita. Terus yang ketiga nih, serba instan. Tadi udah kita singgung ya kan. Tapi kalau di luar dari teknologi sih yang serba instan itu mie instan ya kan, seblak instan, batagor instan, bakso instan, semuanya instan ya. Memang serba dilayani ya gadget ini. Semoga ya pacar juga bisa instan gitu ya, tiba-tiba dapet gitu. Enggak dong, harus pakai effort dong, Van. Wah, enggak. Irfan tidak ber-effort dia ternyata. Oh my god. Terus yang keempat, berjiwa bebas. Ini mungkin balik lagi ke kaitannya sama ambisius ya. Jadi karena perubahan yang begitu cepat, jadi profesi anak muda yang Gen Z itu kadang tuh hari ini pengen jadi ini, besok jadi pengen jadi ini, habis itu besoknya lagi berubah lagi keinginannya, atau mungkin bisa juga rangkap profesi karena keambisiusan gitu kan misal. Tapi bukan karena target sih, biasanya karena motivasi juga. Karena kan di dunia yang serba digital ini kayak skill apapun tuh bisa kita kuasai. Belajar, workshop itu sudah kita belajar otodidak juga bisa ya kan. Jadi gampang banget lah untuk bisa beradaptasi dan juga merangkap profesi itu gitu. Ya, juga itu termasuk instan juga ya, yang workshop instan, itu kan dari internet juga ya kan, bisa kita tahu gitu. Nah habis itu ya pemuda zaman sekarang itu, Gen Z sekarang itu adalah katanya generasi positif. Kenapa? Positif apa nih? Maksudnya generasi positif adalah sekarang itu kesehatannya mereka itu sangat-sangat ditunjangi oleh teknologi ya kan. Jadi yang mana mereka itu menjadi pribadi yang sehat gitu. Oh, kayak mungkin contohnya ini ya, aplikasi running ya. Misal kita lari itu berapa kilometer tuh, nanti kan kita jadi ngelihat, oh aku hari ini udah lari berapa kilometer gitu. Itu jadi motivasi, terus besoknya jadi olahraga terus. Aku juga download loh aplikasi yang kayak gitu. Enggak promosi ya ini Ometizer. Enggak. Jadi itu ada selain aplikasi lari, itu ada aplikasi penunjang diet, habis itu aplikasi untuk tutorial kayak mengecilkan paha, kayak gitu-gitu. Makanya yang bugar-bugar bisa dilakukan di rumah, itu ada aplikasinya juga, Pan. Ya benar katamu tadi. Terus mungkin juga dari sisi mental health ya. Mental health itu sehat juga ya Gen Z ya sekarang ya, peduli mental health banget. Bener-bener peduli lindungi astaga. Maksudnya peduli sama mental health-nya mereka. Kesehatan lah pokoknya. Nah yang terakhir nih, selain udah 6 kita sebutin tadi, yang terakhir ada 5 yang terakhir. 5. Ini yang 6 ke terakhir. Kritis. Gen Z itu kritis. Jadi susah terkena hoax, ya kan. Terus juga kalau ngelihat something yang lagi happening di tengah-tengah masyarakat, kayak misal di notif HP-nya itu ada pemberitahuan, kan biasanya pemberitahuan ada kan di kayak akun kita tuh login ke HP siapa kayak gitu. Nah aku pernah tuh kejadian itu. Tuh aku langsung mencoba langkah preventif untuk ganti password kayak gitu. Karena aku takut teknologi ngapa-ngapain ke aku gitu, kayak aku takut aja gitu. Jadi aku mengambil langkah kritis itu untuk ganti password. Habis itu juga menjaga untuk tidak menyebarkan hal-hal yang kayak sedikit sensitif ke media sosial kayak gitu. Ya karena takut tadi itu sih teknologi. Iya. Terus kalau misalkan aku lihat dari sisi kritisnya dari pemuda itu, sebenarnya mereka itu susah kemakan hoax. Iya gak sih? Misalkan kita lihat papa mamanya kita ya kan, tiba-tiba ada informasi kayak wah ada nih
tubuh peninggi obat peninggi. Dan kadang-kadang kan orang tuanya kita itu kayak wah, kayak Van kamu harus beli ini deh, soalnya kamu pendek nih di sini nih, kayaknya kamu harus tinggi langsung beli gitu. Nah kalau sekarang kan, kalau misalkan kita sebagai pemuda yang kritis kan, kita harus lihat dulu kayak bener nggak sih obat peninggi ini beneran bisa bikin tinggi. Terus kita search lagi kayak apa sih makanan-makanan yang yang bisa bikin kita tinggi, kayak terus nutrisinya, terus kayak mencari tahu kayak lebih kayak ini ada testimoninya nggak ya bisa bikin kita tubuh bertambah tinggi, ya kan. Nah, udah kita semua itu kayak Pak ini hoax Pak, kayak Pak ini bohong, nggak bisa tinggi, nggak bisa dari ini aja gitu ya. Tapi kan. yang paling rawan kalau berita hoax itu ini ya, yang mendoktrin tentang politik kayak gitu. Orang tua tuh sering sih kena hal-hal yang kayak gitu. Terus tiba-tiba nge-forward ke anak cucunya kayak gitu supaya menggiring opini kayak gitu kan, jatuhnya itu lebih bahaya lagi sih menurut aku. Iya. Jadi sebagai anak muda harus bisa pinter-pinter lah dan sabar-sabar aja kasih tahu orang lain supaya nggak terkena hoax itu, ya kan. Sama yang paling penting kita harus rajin membaca sih. Benar, harus rajin membaca, literasi keuangan, literasi digital kayak kita bahas sekarang kayak gitu. Banyak deh literasinya pokoknya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi ya, yang paling aku highlight itu sebagai generasi Z ini adalah generasi yang serba instan, yang mana itu semuanya itu adalah datang secara cepat, teknologinya berubah secara cepat. Nah, akhirnya itu generasi Z itu kalau misalkan dilihat ya, kalau misalkan ada yang bilang itu sebagai generasi strawberry, yang mana kayak semuanya udah serba instan, jadinya kayak katanya sih yang tadi kita highlight itu kita sebut kayak mentalnya lemah, tapi ada beberapa orang bilang kayak kesan itu generasinya kita itu generasi strawberry, yang mana itu mereka tuh lemah gitu. Lemah gimana nih maksudnya? Kayak mentalnya lemah, terus kesan nggak bisa apa-apa loh gitu loh katanya. Kayak kagok gitu ya, ngelihat dunia yang terlalu berubah dengan cepat gitu kan. Dunia yang kejam ini ya kan. Iya benar, akhirnya kayak aku harus mulai dari mana nih gitu. Jadi sebenarnya ada istilah reskilling dan juga restarting. Ya. Nah, tapi sebenarnya istilah-istilah ini nih istilah yang sangat perkantoran ya, Bun. Istilah yang perkantoran. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang masih kurang begitu familiar dengan istilah ini. Aku juga baru dengar kok sebenarnya ya kan. Cuman reskilling dan restart ini mulai gencarnya itu pasca Covid. Ya, pasca Covid dan menuju new normal sampai sekarang. Nah, akhirnya terbentuklah jadi sebuah yang namanya teori. Yang mana teori ini sebenarnya dipakai untuk mengupgrade perusahaan-perusahaan terhadap sumber daya manusianya, dan juga untuk memperbaiki ekonomi perusahaan yang kemarin itu udah mulai terkena COVID makanya turun. Terkena dampak COVID, nah akhirnya turun, terus akhirnya harus mengupgrade nih, harus bikin something apa nih di perusahaan kita gitu. Akhirnya muncullah reskilling dan restart itu. Tapi walaupun istilah itu untuk perusahaan ya, kita sebagai generasi Z kan yang akan mempersiapkan diri kita ke dunia kerja, itu juga harus tahu gitu loh istilah ini. Apalagi umur-umur sekarang ya kan, yang gak kerasa, apalagi aku khususnya yang sebentar lagi akan lulus, dewasa. takut tambah dewasa dan akan masuk ke dunia kerja dalam waktu dekat. Jadi harus sangat kenal nih. Makanya kita kenalkan juga ke Bayatizen, apa sih reskilling dan restart ini. Ya, walaupun kita masih kuliah ya. Benar-benar. Kan kita kuliah ini tujuannya menuju ke jenjang yang lebih baru, yaitu jenjang pekerjaan. Dan kalau misalnya kita lihat ya, jenjang pekerjaan itu kayak keras bos ya kan, keras banget ya kan. Nah, makanya kita harus tahu apa itu restarting, apa itu reskilling gitu. Nah, mungkin kita dari restarting dulu ya. Oke, apa itu? Nah, restarting itu kalau aku melihatnya atau membacanya atau sepemahamanku deh. Kalau misalnya salah, mungkin teman-teman bisa nih perbaiki pemahamanku di komen ya kan. Iya benar. Jadi kita demokratis ya lah. Jadi bisa komen-komen. Nah, kalau menurutku restarting ini adalah kayak kita itu kan sekarang lagi di dunia baru ya kan. Yang dulu itu kita 4.0, sekarang 5.0. Sekarang udah masuk ke 5.0 dan mana bentar lagi itu katanya udah beberapa perusahaan itu mulai gencar-gencarnya untuk mempersiapkan 6.0. Nah, kan makanya kita harus beradaptasi kan dengan
perbedaan zaman itu. Nah, jadi kalau di restarting itu kayak kita itu memposisikan dirinya kita dengan zaman yang kita ikuti gitu. Kalau misalkan kemarin nih 4.0 kita masih belum memakai gadget atau pemakaian gadget itu masih dikit atau kayak kamera lah apalah. Nah, sekarang kan kita kan udah mulai beradaptasi kan di 5.0. Semuanya udah serba scan. Nah, itu adalah bagaimana cara kita restarting atau posisinya kita di zaman yang 4.0 dan sekarang ke zaman 5.0 gitu. Jadi lebih kayak pemanfaatan teknologi ya kan. Dan supaya posisi yang kita punya di perusahaan atau saat kita bekerja nanti itu nggak tergantikan sama yang namanya teknologi. Jadi manusia itu harus lebih pintar daripada teknologi ya sebenarnya. Jangan sampai teknologi itu lebih manusia daripada manusia. Jangan jangan. Terus selanjutnya dalam tools kita dalam restarting, kita masih di restarting nih, yaitu kita itu sebagai generasi Z kita itu harus tetap hati-hati sama teknologi. Kenapa? Karena ya kita tahu lagi booming-boomingnya hacker ya kan, yang ngambil semua datanya kita ya kan. Swiper jangan mencuri. Wah, hacker jangan mencuri. 3 kali. Nah, kan nggak mungkin kan kita kayak Dora di Explorer ya kan, yang jangan mencuri. Nah, tiba-tiba nggak mencuri ya. Nggak bisa kan, kita nggak tahu kan sifatnya manusia sekarang itu kayak gimana. Nah, karena perkembangan teknologi sekarang kayak data-datanya kita itu kesimpan ya toh di sebuah sistem yang mana itu belum tentu keamanannya itu kuat ya kan. Yang mana misalkan kayak kemarin datanya BPJS kita katanya dicuri. Terus Peduli Lindungi juga katanya datanya kita kecuri sampai NIK-nya Pak Jokowi itu kesebar. NIK-nya pejabat-pejabat kan. Bener. Nah itu kan bahaya banget kan. Padahal itu kan data pribadinya kita gitu. Nah makanya kita sebagai generasi Z kayak bener-bener harus nih hati-hati sama penggunaan teknologi. Jadi ya mungkin dalam beberapa bulan sekali ganti password atau jangan membuka website yang nggak terpercaya ya yang kan, ada bug-bugnya itu ya pokoknya. Nah selanjutnya apa nih Putri? Selanjutnya extensive engagement. Jadi kita harus aktif dalam pengembangan kita dan kita tuh harus terlibat seluas-luasnya. Ibarat Instagram tuh kan engagement ya. Nah jadi kita harus mengengage diri kita itu setinggi-tingginya. Jadi misal kita hari ini punya skill public speaking, kita punya skill leadership, kita punya skill manajemen waktu, itu tuh nggak cukup gitu loh Bytizen. Jadi harus lebih luas lagi, harus lebih upgrade lagi gitu. Terus kayak apa nih yang lagi happening kayak gitu. Bahkan aku aja kan fokusku sekarang di Instagram kan. Maksudnya kayak aku suka bikin konten. Terus aku juga mengamati engagement inside Instagram. Itu aja bulan ini sama bulan depan tuh bisa berubah gitu loh. Jadi harus terus dipelajari gitu. Nah makanya gak cuma cukup punya satu skill aja. Kadang tuh kita juga harus kenal dan bersahabat atau juga familiar sama istilah-istilah baru gitu. Apalagi kita juga bukan orang IT kan. Jadi kita nggak tahu harus awam ya kan. Bener. Soalnya kalau lihat dari sosial media itu kayak kita itu bisa bikin, kalau misalnya kita engage ya sama orang-orangnya, kayak kita itu semakin dekat. Yang mana kita itu semakin tahu apa sih yang dibutuhin mereka sekarang ya kan. Gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ya, dari semua teknologi yang ada yang benar-benar baru, kita itu harus benar-benar bisa mengukur dan juga memonitor. Kayak mengukur dan memonitor. Kayak kita itu ngelihat apa sih, kayak apakah semua teknologi kita itu kita bisa gunakan, apakah akan berguna bagi kita, ya kan? Karena kan ada kan beberapa orang tuh kayak ada teknologi baru langsung beli, tapi nggak tahu apa gunanya, ya kan? Ya FOMO tadi itu ya. Kayak ya salah satu ambisius Gen Z ya kan. Ambisius, saking ambisiusnya kayak pengen semua barang-barang itu baru gitu. Padahal kan nggak semua teknologi yang baru itu kan kita harus gunakan, itu kan enggak kan sebenarnya. Benar, iya. Bahkan bisa juga loh produk teknologi itu cuma buat jadi akal-akalan supaya produknya laku aja gitu. Kadang ada nggak sih mungkin alat pijat untuk ini nih apa,
menghilangkan kanker mungkin. Terus tiba-tiba kamu tertarik gitu. Ternyata itu cuma buat alat pijet biasa doang kayak gitu. Iya benar. Ada yang kayak gitu juga. Kalau paling aku notice itu teknologi bioglass. Tahu nggak? I see. Yang iya, mana tahu, katanya tahu. bisa mengkristalkan air itu biar airnya air sehat. ya, kandungan airnya bisa berubah pH-nya atau apanya kayak gitu jadi lebih baik. Padahal itu kan ya kita belum tahu kita sebenarnya. belum tahu kan. Kita tidak bisa menjudge gitu ya kan. Bener. Tapi kan ya sebagai pemuda kita itu harus cari tahu apa sih gunanya. Apakah kita itu ngelihat jurnal-jurnalnya itu udah ada nggak sih? Masa dari sebuah kaca gitu kan. bisa bikin kita sehat? Apakah benar? Nah itu kan kita masih belum tahu ya yang kan. Yang benar itu rajin minum air putih Pak. Ya itu bikin kita jadi minum air putih terus-menerus sih ya kan. Minimal itu sih. Tapi selain restarting kita juga reskilling ya. Mana reskilling ini sebuah proses individu untuk mempelajari keterampilan hal baru yang membuat kita bisa melakukan pekerjaan yang berbeda. Apa yang sedang kita kerjakan, lalu apa juga yang bisa memberikan pelatihan kepada orang lain untuk bisa bekerja pada pekerjaan yang berbeda. Jadi misal nih apa ya contohnya? Oke, contoh profesinya editor. Oke, editor. Tapi editor ini kan dia memang tugasnya mengedit ya. Tapi nggak semua tools dan nggak semua aplikasi yang bisa dia pelajari dong. Mungkin awalnya dia cuma menguasai Adobe Photoshop ya kan. Terus juga ngedit video. Nah tapi seiring perkembangan zaman dia itu diikutkan sama perusahaannya untuk ikut workshop bikin animasi 3D kayak gitu. Nah itu kan keahlian yang harus dipunyai editor juga. Jadi ini nih masuknya ke reskilling itu Van gitu. Benar. Jadi bukan berarti kamu udah canggih terus kamu kayak dicap jadi orang yang paling canggih. Enggak juga. Ya karena ya harus perlu belajar lagi. Ya benar, harus benar-benar belajar. Ya kita sebagai mahasiswa juga ya. Bener. Yang mana itu ya adaptasinya kita kadang lambat, kadang cepet. Tapi kita karena di Gen Z yang mana di generasi 5.0 yang mana itu semua adaptasi itu harus benar-benar cepat ya kan. Nah contohnya deh kayak Ubaya. Kan sekarang kita ada yang namanya learning space. Ubaya Learning Space. Yang dulu pada saat SMA itu aku itu gak tahu ada tempat buat ngumpulin tugas. Ya kan. Iya, benar. Terus masuk ke Ubaya. Terus dikenalin web Ubaya Learning Space. Yang mana itu hal baru ya kan. Aku kayak bingung. Baru banget kayak, sih. Gimana sih caranya buat akun? Kan dulu kan kalau misalkan masuk ke dalam sosial media yang baru kita harus buat akun ya kan. Iya, ternyata kosan di ULS kan kita gak bikin akun baru. Yang mana itu kita bikinin ya kan. Dibikinin. Ya aku bingung kayak ini gak ada sign up-nya, kok adanya login. Bingung aku. Kayak makanya harus tanya lah kayak ke teman-temanku, cari-cari tahu. Oh ternyata gak ada. Kayak langsung aja kamu masuk. Kan kamu kan udah dikasih account sama dikasih passwordnya kan. Nah jadi kayak langsung gitu. Terus kayak aku harus pelajari kayak gimana ya dapat buku-bukunya. Kan sekarang kita serba digital kan modulnya bukunya. juga ya bisa di-download dari sana. Terus ujian juga kadang dari Ubaya Learning Space itu link-linknya ditaruh dosen di situ kan. Bener. Nah sekarang kayak menurutku dulu pada saat aku perpindahan dari SMA ke perkuliahan kayak bener-bener rumit. Tapi karena aku harus cepat-cepat beradaptasi, ya akhirnya aku bisa gitu. Oke. Tapi itu dari COVID dan sampai sekarang akhirnya semuanya benar-benar berubah ya kan. Terus juga dulu tampilan ULS tuh yang awal-awal tuh nggak semodern sekarang kok. Jadi ULS tuh juga mengikuti perkembangan ya. Kalau kita lihat dari dunia konvensional ya, dulu kita sekolah terus sekarang tanpa kertas ya kita sekarang. Jadi laptop semua. Nah tapi ya Van, kalau aku lihat-lihat lagi dari semua itu kita kebentuk 3 sikap. Ya, ada critical digital and cognitive capabilities, ada social and emotional skills, sama adaptability and resilience. Yang mana kita itu lebih mudah beradaptasi ya di digital sekarang itu. Ya, jadi 3 sikap itu tadi udah kebentuk otomatis karena tools-tools yang kita sebutin tadi atau kayak semua subjek yang kita sebutin di awal tadi seiring berjalan waktu mengikuti perkembangan yang kita ikuti gitu.
Nah sebenarnya Van ada 3 alasan kenapa kita harus tahu restarting dan reskilling ini. Makanya kita ulik di episode kali ini. Yang pertama itu adalah social and emotional skills. Yang mana itu kan kita sebagai manusia perlu disayang ya kan, pengen pemenuhan emosi gitu kan. Nah tapi dengan perkembangan teknologi ini yang sekarang bener-bener cepat, kadang-kadang perkembangan emosinya kita itu gak terlalu ikut gitu loh. Paham gak maksudnya? Enggak tuh. Enggak. Gimana? Jadi kayak misalkan nih HP baru, kan kita mau ikut ya loh. Kayak gak mau FOMO yang tadi loh, gak mau FOMO. Tahu. Makanya kita itu pengennya ikut. Nah, kalau misalkan kita bisa restarting dan reskilling, yang mana kita bisa mereskill atau merestart skillnya kita atau memperbarui kemampuannya kita aja. Kita itu menurutku ya nggak bakal FOMO karena dengan semua teknologi yang ada sekarang, jadi kita tahu gitu ya. Bisa ngikut sebenarnya, tapi nggak dengan teknologi yang baru gitu. Jadi nggak terlalu FOMO. Terus mesin itu sekarang itu bisa ngeprediksi emosinya kita. Tahu nggak? Oh, mungkin dari survei-survei ya. Kalau Bayatizen tahu kayak habis download aplikasi apa gitu, misal download aplikasi belanja baju. Nah, itu ada surveinya. Kalian kayak suka kategori baju yang mana nih, kayak gitu. Terus umur kalian berapa, kayak gitu. Ya nggak sih? Itu kan yang akhirnya bisa ngebaca si usernya ini. Itu user interface biasanya, user interface sama UX, user experience. Oke. Ilmu baru. Ilmu baru tahu. UI UX itu kan. Oke. Terus yang kedua nih Van, tadi kan sosial and emosional. Nah yang kedua technological skill. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini ya Bayatizen, sebenarnya urgent banget ini. Tolong dipelajari yang namanya teknologi itu. Jadi sekarang kita walaupun bukan anak IT, tapi kita juga harus tahu kan istilah-istilahnya. Karena di 2030 nanti itu semuanya tuh serba coding teman-teman. Jadi kemungkinan profesi-profesi yang kayak yang tadinya manual ya, mungkin akuntansi contohnya, itu semua udah pakai aplikasi. Jadi ya sebagai pengguna kita juga harus tetap punya ilmu akuntansi nih misalnya. Tapi diaplikasikan lewat coding, diaplikasikan lewat yang di depan layar kita gitu. Terus yang ketiga Pak. Terus yang terakhir kita itu kenapa harus tahu? Kayak harus tahu restarting and reskilling karena ada yang namanya higher cognitive skills, yang mana semua skill-skillsnya kita itu sudah mulai dicuri loh. Dicuri? Sama teknologi ya kan. Bukan data kita. Bukan. Skillsnya kita. Skillnya kita dicuri. Yang misalkan nih kemarin aku lihat ada yang dari mesin. Kan sekarang bisa masak nih pakai mesin yang langsung nasi goreng yang ada jarinya itu mesinnya ya kan? Tahu itu. Sekarang kalau misalkan kita nggak mengupgrade skillsnya kita ya kan bisa aja diambil ya kan. Terus yang aku paling belajar kemarin di fakultasku, yang mana itu seorang HR itu ada sebuah aplikasi yang bisa ngelihat CV-nya seseorang. Jadi langsung benar. ngemilah-pilah gitu. Kan itu kan jadinya SDM-nya kita bisanya kan dikurangi kan sama perusahaan. Nah, itu karena adanya teknologi yang semakin terupgrade, yang mana kita juga harus upgrade skillsnya kita gitu. Nah, kalau misalnya di Ubaya kan kita ada kan beberapa jurusan yang udah dipenuhi sama Ubaya. Contohnya nih kayak kemarin itu ada IT, lalu ada data science and artificial intelligence yang sekarang itu benar-benar dipakai ya kan, gitu. Ya nggak cuman IT aja sih, dari Fakultas Industri Kreatif tuh juga ada IT-nya kayak misal desain produk ya kan. Jadi teknologi-teknologi itu diaplikasikan ke produk yang bisa memudahkan kita untuk di masa depan. Jadi kayak smart living gitu loh Van. Nah kan kamu tahu sendiri, kita kan juga rumah itu sekarang udah ada rumah pintar, home living ya kan. Ya sekarang serba digital gitu. Nah oke, yang terakhir nih faktor pendukung untuk reskilling and restart. Apa tuh? Yang pertama itu pasti dari diri sendiri ya. Dari diri kita sendiri. Soalnya kalau misalnya kita gak maju diri kita sendiri untuk beradaptasi ya kan, pasti ya nggak bakal bisa ya kan. Terus 2 dari manajer, mungkin dari manajer perusahaan atau dari dukungan dari dosen kalau di perkuliahan. Ya dari universitas. Makanya kita juga harus cari universitas yang melek teknologi ya kan. Seperti Ubaya ini. Iya. Dari universitas kan semakin, kalau misalkan pembelajarannya kita disesuaikan dengan teknologi baru, ya kita sebagai
mahasiswanya juga bakal melek teknologi juga. Iya, gitu. Betul. Nah itu tadi Ubahetizen pentingnya kenapa, dan jangan lupa juga di 2030 itu semuanya serba digital. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai dirugikan sama yang namanya teknologi ini. Kehadirannya itu harus jadi teman bagi kita ya. Jadi ya mungkin bahasanya kita hari ini sungguh berat ya. Sungguh berat ya. Belum lagi kita keluarin istilah-istilah IT ya, makin bingung nanti Ubahetizen di sini. Ya itu aja Ubahetizen. Jangan lupa terus belajar dan upgrade dan inject juga diri kita, teman-teman. Terakhir nih, aku punya pantun, Pak. Waduh, oke, gimana tuh? Irfan asik ngunyah permen. Cakep. Ngunyahnya di Ubaya. Cakep. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.